Hai, my lovely tribe. Apa kabar keluarga jiwaku? Dengan kondisi apapun, situasi akan membaik. Dalam tantangan yang seberat apapun atau kadang-kadang berat menjadi relatif. Oke, tapi bagi beberapa orang bahkan sesuatu yang tidak kekurangan sekalipun bisa menjadi sebuah situasi yang berat ketika ada kekosongan, kehampaan, ngerasa stuck dan tidak kemana-mana. Tapi bagi beberapa orang secara real, secara nyata, tantangan kehidupan itu dirasakan dalam bentuk susah, oke? Susah dalam hal pekerjaan, kemudian merasa sulit untuk mendapatkan kestabilan finansial yang diinginkan. Beberapa seperti betul-betul di luaran sana ada banyak orang yang sulit untuk makan dan lain sebagainya. Beberapa bahkan membutuhkan perjuangan untuk sehat, dan kita berdoa yang sakit segera disembuhkan, sehat kembali, bisa menjalani aktivitas, bisa berbagi lagi ke sekelilingnya. Untuk yang sehat, tetaplah bersyukur dan ketahuilah bahwa ada selalu dalam kehidupanmu hal yang bisa kamu syukuri, sehingga fokuslah pada apa yang masih kamu miliki sekarang. Oke? Dengan begitu, nikmatmu akan ditambah. Dengan begitu, hidupmu akan lebih berkah ke depannya. So, today's pick a card reading. Aku akan memberikan sebuah bacaan. Kali ini aku merasa terdorong untuk melakukan reading ini. Perubahan membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan yang akan datang kepadamu. Dan sudah ada 3 charm di sini yang aku siapkan untukmu, oke? Ini untuk kamu yang memilih grup 1, oke? Sintetis, ya, bulu sintetis berwarna merah, look at that, oke? Kemudian, ini untuk grup 2, untuk kamu yang ingin memilih bulu sintetis berwarna, ya, ini antara pink dan ungu, so, oke, this one. Dan yang grup ketiga, untuk kamu yang ingin memilih bulu sintetis berwarna biru ini. Oke? Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih dengan intuisimu, terhubunglah dengan intuisimu, dan kamu akan tahu mana di antara ketiga hal ini yang perlu kamu ketahui bahwa akan ada sebuah perubahan yang signifikan, perubahan drastis, perubahan yang membahagiakan yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan akan ada advice, apa-apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika menjelang hal itu datang kepadamu. Oke. Sudah aku cantumkan timestamp jika kamu ingin melompat ke grup yang kamu pilih. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Kita bertemu di sana. Hai, untuk kamu yang memilih grup 1, ini yang kamu pilih. Kita akan taruh di sini, ya. Oke. Let's see. Perubahan yang signifikan, perubahan yang membahagiakan yang akan datang kepada grup 1. Universe Energy, also Spirit Guide, please help me. Sesuatu yang diizinkan untuk diketahui oleh grup 1 tentang sebuah perubahan transformasi dalam kehidupannya. Oke. Forgiveness. Aku merasa di sini ada seseorang yang akhirnya memaafkan kamu, atau kamu memaafkan seseorang atas apa yang sudah dilakukannya dalam kehidupannya. Dan sesungguhnya tidak mudah mencapai fase ini dalam kehidupanmu, karena ada pemakluman yang begitu besar. Pada akhirnya seseorang siapapun di sini, oke, ini energinya bisa kamu yang memaafkan, bisa pada akhirnya seseorang memaafkan kesalahanmu adalah karena kesadaran spiritual. Oke, bahwa setiap manusia sedang belajar dalam prosesnya. Sehingga jika sebelumnya ada perasaan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu 100% salah, aku justru merasa di grup ini ada begitu banyak energi yang belajar tentang
Everything happen for a reason. Oke? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini terjadi untuk sebuah alasan, dan itulah kenapa kemudian kamu bisa memetik, atau siapapun di sini bisa memetik hal positif yang akhirnya kamu sadari, dan itu terjadi akibat peristiwa ini secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ini adalah sebuah proses yang menyejukkan bagiku. Ini terasa seperti pada akhirnya kamu tahu bahwa setiap hal dalam kehidupan ini, apakah dalam bentuk peristiwa, apakah dalam bentuk sesuatu, oke? Kemudian seseorang yang membuatmu berada dan sampai pada titik ini. Dan kamu mensyukuri setiap proses yang kamu jalani. Meskipun waktu kamu menjalani proses-proses sulit itu, seperti kamu merasa terseok-seok. Kamu atau seseorang di sini seperti memberikan sumpah serapah kepada orang lain yang signifikan dalam kehidupannya, yang punya arti penting dalam kehidupannya, dan itu dilakukan secara mendalam. Jadi lukanya mendalam, kemudian untuk beberapa grup kecil ya, atau bahkan 1-2 orang saja. Itu yang aku rasakan. Tapi beberapa yang lain ini seperti hal yang mungkin bukan big deal untuk kamu, bukan sesuatu yang besar, tapi ya, kamu akhirnya memaklumi, sudahlah, memang dia begitu. Kita maafkan saja, kemudian kita berproses saja dan fokus saja dengan hal-hal baik. Nice. Oke. Maaf, di sini juga aku merasa ada dalam circle keluarga antara orang tua dan anak. Siapapun kamu akhirnya memaklumi ada keterbatasan, oke? Tidak semua orang bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Changing your mind, ya, ini masih berkaitan. Tapi beberapa yang lain, aku merasa ini tentang hal yang ingin kamu tempuh. Jika sebelumnya kamu merasa yakin terhadap sesuatu yang ingin kamu putuskan, tapi kemudian kamu mendapatkan bimbingan atau tuntunan dari dirimu yang lebih tinggi, dari Tuhan, dari Spirit Guide, yang pada akhirnya membuat kamu merubah keputusan, oke? Kamu merubah pikiranmu, dan keputusan apapun yang sempat berubah, yang kamu ambil, itu adalah keputusan yang membawamu pada sebuah path atau jalan yang memang seharusnya kamu berada di sana. Jadi jangan mengkhawatirkan itu. Oke? Kamu memutuskan sesuatu dan kamu ingin tahu, benar nggak ya keputusanku ini? Aku sempat bimbang, ada perasaan bimbang yang luar biasa, bahkan menimbang-nimbangnya begitu. Ya, begitu lama, oke? Tapi kemudian sudah memantapkan untuk memilih A. A ini bisa seseorang, bisa sesuatu, tapi kemudian berubah ke B misalnya. Dan apapun keputusan itu yang sudah kamu ambil dan merupakan sebuah pergulatan panjang dari kebimbangan, kemudian perenungan, itu sebuah proses perenungan yang luar biasa. Bimbang, kemudian perenungan, kemudian kamu memutuskan sesuatu dan ternyata yang kamu putuskan tidak sesuai dengan apa yang mungkin banyak orang perkirakan. Jadi banyak orang dibikin shock dengan keputusanmu, tapi ya itu untuk yang terbaik dan kamu tidak perlu meragukan itu. Ya, nice. Jadi jika kamu sedang ada pada fase ini, kamu berubah pikiran untuk sebuah alasan yang kamu bahkan tidak bisa menjelaskan alasan itu apa, you just know it gitu. Ya kamu tahu aja gitu kalau it feels not right untuk memilih A, kemudian kamu tahu bahwa kamu harus memilih B, dan kadang-kadang ada sesuatu di luar kita, sebuah energi luar biasa yang membuat kita, ya gue gak ngerti gitu. Gue milih B untuk sebuah alasan, gue yakin itu adalah intuisi gue yang menuntun gue ke sana dan gue akan ke sana. Tapi ada energi ketenangan di situ. So, windfall, nice. Oke. Kita lihat, oke. Bermula dari sini. Ini seperti sebuah proses yang indah. Grup 1, oke. Kamu akhirnya berdamai dengan kehidupan. Ya, proses memaafkan itu sesungguhnya bukan hanya memaafkan orang lain. Bagi beberapa ini seperti kamu memaafkan dirimu sendiri. Kamu memaklumi, memahami dirimu, mencintai dirimu meskipun
Oke, ada sebuah goal yang tidak kamu capai. Meskipun ada sebuah perencanaan yang tidak sesuai dengan harapan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kamu memaafkan dirimu atas setiap hal yang sudah terjadi. Kamu memaafkan dirimu atas setiap luka. Kamu memaafkan dirimu, kemudian kamu memilih untuk menjadi kuat dan memilih untuk menjadi penuh ya dengan dirimu, memaknai setiap kehidupan dan kamu menerima secara utuh dirimu ini. Nice, ini proses healing yang luar biasa. Beberapa sudah melakukan, selesai, beberapa masih dalam proses ini. Ketahuilah apa yang ada di depan sana, oke? Changing your mind. Ketika kamu merubah arah, direction, kamu tahu bahwa ketika kamu menuju sesuatu yang salah, seperti selalu ada feel, ya, perasaan yang mengatakan bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, maka yang perlu kamu lakukan adalah merenungkan, mempertimbangkan baik-baik, kemudian terhubung kepada jiwamu tentang sesuatu yang akan kamu ambil, yang kamu tahu bahwa di sana itu adalah tempatmu. Dan tempatmu di mana? Apa yang akan kamu dapatkan grup 1? Ini ibaratnya rezeki nomplok, oke? Ini ibaratnya adalah durian runtuh. Kamu mendapatkan sesuatu yang begitu besar, rezeki yang begitu besar yang tak terduga. Ini sesuatu yang tak terduga. Jadi, datangnya dari mana? Ini random sekali, karena untuk sebagian besar di antara kamu, ini memang sesuatu yang bahkan sampai sekarang kamu tuh nggak tahu itu apa, dan kamu nggak tahu bahwa akan ada rezeki dari pintu itu. Dari seseorang, maupun sebuah peristiwa, maupun sebuah kesempatan, peluang yang datang dalam kehidupanmu. This is nice. Oh, wow. Let's see. Apa yang perlu kamu tahu dari kondisimu sekarang? Kita akan ambil 3 kartu. Dan akan ada advice di sini. Ini untuk grup 1. Oke. Ini adalah advice-nya. Agar apa? Agar dalam prosesnya ke sana beberapa hal yang perlu kamu waspadai bisa kamu lihat dengan jelas, oke? Beberapa seperti perlu melakukan shadow work, bahwa kamu harus benar-benar mengenali dirimu dengan setiap kelemahan, kekuranganmu, dan sisi hitam yang kadang-kadang kita tolak. Semakin kita tolak, itu akan semakin lekat dengan kita. Maka yang paling penting adalah untukmu menerima secara utuh dirimu. Ya, dengan penerimaan itu kamu kemudian akan mengenali dengan betul apa-apa saja pekerjaan rumahmu. Dan ini adalah beberapa untuk kamu grup 1 pekerjaan rumahmu. Mental miskin, sebuah istilah yang mungkin terdengar tidak enak, bahkan terasa tidak enak, bukan hanya terdengar tidak enak. Tapi mengeluhkan sesuatu, kemudian melakukan repetition dengan afirmasi-afirmasi yang hanya akan menggiringmu ke sana, itu bukan hal yang tepat, oke? Kadang-kadang bahkan di kolom komentar masih ada yang saat ini aku menderita kekurangan secara finansial, aku kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ubahlah kalimat-kalimat itu, karena kalimat itu merupakan hasil dari pemikiran, maka aku yakin sebagian besar setiap orang yang menuliskan sesuatu dalam kolom komentar dimanapun, itu adalah mostly yang dia pikirkan dalam sehari, yang paling banyak dipikirkan. Maka feels abundance, merasa berkelimpahan, merasa cukup, merasa bersyukur dengan yang kamu punya. Ini akan sangat membantumu untuk memanifestasi yang kamu inginkan. Itu satu hal. Tapi kemudian tidak mudah memang, karena selalu ada keraguan, ketakutan di sana. Maka yang bisa aku sampaikan adalah bahwa ini nggak akan bisa membuat siapapun kamu yang sering merasakannya nggak kemana-mana, oke? Kamu merasa sendiri, kamu merasa jadi korban, kamu merasa kehidupan tidak adil padamu, kamu merasa tidak benar-benar cukup dengan yang kamu punya sekarang. Padahal itu semua adalah blockage, itu semua adalah kendala yang harus kamu kenali, kemudian kamu identifikasi kenapa muncul perasaan-perasaan itu. Daripada fokus terhadap hal ini, bahwa ini untuk dikenali iya, tapi sekedar observe ya, mengamati, bukan menyerap energinya.
Ketika kamu melakukan action di mana kamu merasa bahwa aku nih, aduh, nggak punya tempat bersandar ya, aduh, oke, ini beberapa di antara kamu. Aku nih kayak nggak punya tempat untuk pulang yang bisa membuatku nyaman dan lain sebagainya. Aku nih kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu yang besar dan aku nggak tahu apakah setelah ini aku masih bisa bangkit lagi dan lain sebagainya. Itu untuk grup kecil yang merasakannya, ya. Ada energi Five of Cups, tapi juga ada sebagian yang aku dapatkan perasaan fokus pada kehilangan-kehilangan, even beberapa kehilangan materi. Tapi untuk grup besar, grup lainnya, ini ada energi kehilangan yang luar biasa, kedukaan tepatnya, ada kedukaan, ada lubang di hati. Ini terasa seperti menyakitkan, kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Dan aku juga mendapatkan energi dari banyak orang yang sedang merasa kehilangan, seperti setiap hari kita selalu mendengar kabar duka, ya, bahwa seseorang harus pergi meninggalkan dunia, menyelesaikan pekerjaannya sebagai seseorang manusia dalam bentuk fisik, tapi jiwanya melakukan perjalanan selanjutnya. Maka yang bisa kita ambil hikmah dari orang-orang yang kehilangan ini adalah kita diizinkan dan masih diberi kesempatan, kita masih diingatkan untuk mensyukuri nafas, ya. Ketahuilah bahwa jika dihitung, jika dihitung, kemudian kita harus bernafas dengan menggunakan tabung oksigen setiap harinya, maka sesungguhnya puluhan juta. Dalam satu hari kita membutuhkan puluhan juta untuk bisa menopang kehidupan. Jadi ketika sekarang kamu melihat video ini, kamu masih bisa bernafas tanpa alat bantu, atau jikapun kamu masih ada beberapa yang menggunakan alat bantu, maka lihatlah hal yang bisa kamu syukuri dari kehidupan ini, bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain. Fokuslah pada itu. Fokuslah pada membenahi diri, kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih diberikan oleh semesta ini untuk lulus dalam sekolah dunia di bumi. Oke, my dear? Karena perasaan ini seperti datang pergi, ya. Kita semua manusia, ups and down, tiba-tiba merasa kuat, kemudian sesaat kita merasa rapuh, kuat lagi, rapuh lagi. Tapi pastikan bahwa setiap kali kamu merasa rapuh, kamu tahu bagaimana cara untuk membangkitkan dan membuat dirimu kuat lagi, Yang masih sering insecure, yang masih sering khawatir, ragu-ragu, yang masih sering tidak menjaga kesehatan karena begadang, hindari untuk melakukan itu. Minimalkan setidaknya jika kamu sulit, ya. Dan ada orang bilang, bukannya orang-orang yang punya spiritualitas tinggi memang biasanya melek di malam hari. Yes, but anyway, kadang-kadang tubuh kita memberi sinyal. Dalam ilmu kesehatan ada banyak literatur, ada banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa ada momen tidur malam yang tidak bisa digantikan sekalipun kita extend untuk tidur pagi lebih lama atau tidur siang. Ya, momen-momen ketika hormon-hormon bekerja dioptimalkan, dimaksimalkan, seperti bagaimana metabolisme difungsikan secara penuh dan masih banyak lagi. Sehingga penting ini untuk kamu yang parah sekali insomnianya, begadangnya, hilangkan insecure-nya. Kemudian bagaimana menghilangkan insecure, fokus pada apa yang sedang kamu jalani, ya. Jadi kehidupanmu adalah apa yang sedang kamu jalani detik ini, saat ini. Jadi pikirannya jangan dibiarkan terlalu melalang buana kepada kemungkinan-kemungkinan yang bahkan itu belum tentu terjadi dalam kehidupanmu. Tapi berdamai bahwa dari setiap hal yang kamu lakukan selalu ada hasil, bahwa hasil itu dua kemungkinan, sesuai yang kamu harapkan dan tidak sesuai. Memahami, mengetahui itu saja cukup. Jadi jangan terlalu overthinking, ya. Jangan berpikir berlebihan atau justru membayangkan setiap hal, jangan gagal dan lain sebagainya. Itu memblokir manifestasimu. Dan
entah untuk alasan apapun. Oke, Spirit Guide mengatakan ini, jangan konyol. Jangan konyol. Kamu tahu itu maksudnya apa? Karena ada begitu banyak orang yang dia tahu, oke, kamu tahu, siapapun yang kamu perlu mendapatkan pesan ini, kamu tahu bahwa jangan konyol. Nasihat itu, atau bahkan bukan cuma nasihat, itu betul-betul seperti sebuah imbauan tegas, oke? Jangan konyol. Bagiku general ini seperti jangan konyol menyepelekan pandemik ini, jangan konyol untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jangan konyol untuk berpikir out of the box tentang bagaimana seharusnya menghadapi pandemik ini. Untuk beberapa yang lain, kamu tahu bahwa ini lebih dari sekedar itu. Well, satu, this is nice. Terima kasih untuk energi yang luar biasa. Oke, take care ya, jaga kesehatan. Salam sayang untuk orang-orang yang kamu sayangi tentu saja. I love you guys. Halo, pile 2. Ini adalah bulu yang kamu pilih. Oke, warnanya magenta, I don't know. Ya, perpaduan antara pink dan ungu. So, perubahan signifikan, perubahan membahagiakan apa yang akan didapatkan oleh grup 2? The Universe Energy Master Spirit Guide, please help me. Thank you. Courage. Relationship dynamics. Volunteer, beautiful. Ya. Yeah. Dan entah kenapa ya, energi kemanusiaan yang luar biasa, jiwa-jiwa suka memberi, jiwa-jiwa yang suka menolong itu dalam pick a card yang aku lakukan, mostly, aku tidak mengatakan semuanya, tapi mostly muncul, aku tidak bilang bahwa grup lain tidak ada, tapi grup terkuat feels-nya aku dapatkan di grup 2 ini. So, grup 2, perubahan signifikan dari dalam dirimu, ini yang akan terjadi. Kita mulai dari apa yang kamu lakukan dengan dirimu, inner work yang kamu lakukan, ada sebuah keberanian. Jadi, kalau kamu sebelumnya merasa takut untuk memutuskan sesuatu atau melangkah atau membuat sebuah keputusan besar dalam kehidupanmu, aku merasa di depan sana, kamu punya keberanian yang lebih dari itu. Kamu punya keberanian yang luar biasa untuk akhirnya memutuskan beberapa keluar dari lingkungan toksik, beberapa membebaskan dirimu karena kamu tahu misi jiwamu apa. Beberapa seperti ingin membuat sebuah bisnis sendiri, tapi ditentang. Atau kamu tahu bahwa jika orang tuamu atau keluargamu atau siapapun orang di sekelilingmu mengetahui rencanamu itu, mereka pasti akan memberi nasihat yang berbeda dengan apa yang ingin kamu putuskan. Sehingga ini seperti sebuah dilema yang begitu besar. Satu sisi kamu ingin membahagiakan mereka, tapi ingat bahwa kamu tidak akan bisa membahagiakan siapapun di luar sana tanpa kamu bahagia dulu dengan dirimu. Oke? Itu secara tegas disampaikan oleh Spirit Guide melalui aku. And then, hal lainnya, keberanian besar yang akan kamu lakukan untuk grup lain. Pada akhirnya, oke, ini mungkin masih untuk grup yang sama atau jalan cerita untuk grup yang berbeda. Kamu pada akhirnya akan memutuskan untuk mendengarkan suara hatimu. Oke? Karena kamu tuh nggak suka terlalu, beberapa seperti kamu ingin melakukan pekerjaanmu dengan caramu sendiri, ya, sehingga sulit bagi kamu untuk kadang-kadang harus berdiskusi lama dengan seseorang hanya untuk memantapkan bagaimana caranya melakukan sesuatu, bagaimana caranya untuk mengeksekusi sesuatu, dan itu membuat kamu stres, kamu nggak nyaman dengan hal-hal seperti itu, sehingga keputusan besarnya adalah pada akhirnya kamu akan berbisnis, kamu menjadi seorang entrepreneur. Dan itu akan kamu lakukan. Keberanian yang luar biasa. Beberapa berani meninggalkan sebuah hubungan yang toksik. Beberapa berani memutus orang-orang yang tidak layak untuk ada dalam kehidupannya. Beberapa berani bermimpi besar yang sebelumnya kamu seperti nggak percaya diri dengan dirimu. Kamu nggak yakin kamu bisa. Kamu seperti ngerasa stuck dan kamu tahu bahwa nggak bisa nih energinya kayak gini terus, nggak bisa. Gue harus berubah. Gue harus tahu gimana caranya sukses seperti orang-orang yang gue lihat di YouTube itu. Gue harus tahu bagaimana, gue harus tahu apa, kemudian bagaimana, dan kenapa gue harus punya mimpi yang besar.
apa yang mereka lakukan, orang-orang sukses yang sering sekarang kamu lihat. Jadi aku merasa bahwa kamu ini sekarang dalam proses yang benar-benar hanya ingin hal-hal positif yang kamu dengar yang bisa membangkitkan semangat kamu. Melihat motivasi-motivasi, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang sukses yang kelasnya dunia, kamu belajar tentang bagaimana cara dan pola pikir mereka, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sukses itu dan lain sebagainya. Oke? Tapi beberapa mengiringi itu dengan jalan spiritual, ya. Jadi aku merasa bukan hanya sebuah rasa yang tiba-tiba menjadi ambisius, aku justru merasa ini seperti sebuah rasa yang kamu seimbangkan dengan perasaan tenang dan kalem menuju ke sana. Karena kamu tahu bahwa dalam proses dan perjalanannya kamu dibutuhkan oleh banyak orang. Kamu bagus ketika kamu memberikan masukan, ketika kamu ini adalah orang yang berusaha untuk mengajak orang dalam kebaikan, mengajak orang untuk lebih positif dengan kehidupannya, oke? Dan keberanian itu akhirnya kamu munculkan dalam kehidupanmu. Relationship dynamics, ya. Wow. Kamu yang single, kamu akan segera menemukan seseorang. Akan ada status yang berubah dari single menjadi couple atau double. Untuk beberapa yang sudah double. Beberapa seperti kamu memutuskan untuk meninggalkan seseorang yang tidak lagi layak untuk kehidupanmu, atau dia meninggalkanmu, tapi ketahuilah itu untuk kebaikanmu, ya. Atau kamu mengetahui seseorang curang, tapi itu untuk kebaikanmu. Beberapa yang sudah ada dalam hubungan yang jelas, ini akan naik level ke dalam sesuatu yang lebih berkomitmen daripada sekedar ya hubungan asmara tanpa komitmen, sekedar pacaran aja based on saling percaya satu sama lain gitu. Beberapa LDR akan ada pernikahan. Meskipun untuk beberapa, untuk beberapa yang terasa seperti sudah memantapkan diri untuk ke sana, tapi kemudian kamu tahu ada halangan, 1 atau 2 halangan, sempat kalian merasa bahwa kayaknya nggak bisa dilanjutin, tapi ternyata kalian akan bisa membenahi itu dan endingnya adalah bersama. Jadi dinamis sekali, ya. Ada dinamika yang luar biasa dalam hubungan, terutama dalam situasi-situasi sekarang ini, dengan energi yang luar biasa dari Ibu Bumi ini. Tapi kebanyakan di grup 2 ini aku merasa semuanya happy ending, hampir semuanya happy ending, atau semuanya tepatnya, karena sekalipun aku merasa bahwa untuk yang masih pacaran ada 1 atau 2 orang yang harus berpisah, tapi kamu tahu bahwa perpisahan itu adalah, ya, aku mendengar that's the best for you. Itu yang terbaik untukmu. Dan ini yang aku dapatkan, oke? Pile 2, grup 2. Beberapa ada perasaan yang begitu besar, keinginan yang begitu kuat untuk turun ke jalan, menjadi relawan, untuk berbagi makanan, untuk berbagi kebutuhan pokok, untuk berbagi apa yang bisa dibantu, apapun, dan beberapa di antara kamu sudah melakukan action ini. Aku mewakili Ibu Bumi, aku mewakili Spirit Guide, aku mewakili semesta ini. I wanna say thank you. Terima kasih banyak atas apa yang sudah kamu lakukan. Beberapa di Hari Raya Idul Adha berkurban dan benar-benar pure membagikan 1 hewan kurban itu untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang memang sedang susah makan. So, kebaikanmu dibalas dengan keberkahan yang bahkan kamu nggak tahu itu ada. Oke, sesuatu yang nggak bisa kamu bayangkan karena keberkahan itu luar biasa. Oke, beberapa bahkan diselamatkan dari sakit. Itu hasil dari kebaikanmu, keinginan kamu yang begitu besar untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang yang tidak cukup beruntung, orang-orang yang memang membutuhkanmu untuk sesama di luar sana. Beberapa bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk. Banyak yang sudah kamu lakukan untuk alam ini, banyak yang sudah kamu lakukan untuk hewan-hewan yang memang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Terima kasih untuk itu. Grup 2. Kamu hebat, terima kasih untuk yang sudah kamu lakukan. Beberapa yang aku sampaikan ini sudah kamu lakukan begitu lama. Sampai di satu titik ada sesuatu yang menghancurkanmu atau membuat kamu down, kemudian kamu mempertanyakan, apakah setiap yang kulakukan ini gak ada artinya untuk
semesta ini sehingga aku layak untuk sakit, untuk menderita dan lain sebagainya. No, ketahuilah. No. Kamu bahagia, kamu pantas bahagia dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, dan dimulai semuanya dari saat ini ketika kamu melihat video ini. Mulailah bahagia dengan apa yang kamu punya sekarang, kemudian munculkan lagi ya rasa welas asih yang memang sudah ada dalam dirimu itu. Dan jika tidak bisa secara materi, maka kamu bisa melakukan banyak hal. Bahkan sekedar berpikir dan merasa positif, kamu sudah memberi kepada kehidupan. Oke, itu adalah hal paling simple yang bisa kamu lakukan. Jika kemudian kamu punya hal lebih untuk dibagikan seperti tenaga, pikiran, pengetahuan, maka bagilah dengan bijak. Nice. Hal 2, perjalanan yang luar biasa. Kamu patut bangga kepada dirimu. Oke? Well, oh wow. Ini adalah sesuatu yang harus kamu tahu saat ini, PL2. Oke. Star, wow. Look at that. Kamu akan bersinar lagi. Kamu bersinar lagi mulai saat ini. PL2, grup 2, oke? Look at that, ya. Itu yang aku sampaikan. Beberapa seperti mungkin kamu terasa seperti kehilangan, mungkin kamu merasa seperti jelas-jelas dikecewakan di depan mata, atau ya sekedar kamu tahu belangnya orang-orang yang tidak benar-benar tulus mencintaimu, dan energi orang ini dilepaskan dari dirimu, sehingga apapun itu ya, di balik layar ini ada sebuah skenario besar untuk menuntunmu kepada tempat di mana seharusnya kamu berada. Ya, orang-orang ini dibiarkan pergi. Tapi ini juga ada beberapa energi yang dari kamu, grup 2. Gini, ketika kamu dijahatin atau orang berlaku tidak selayaknya, seperti banyak orang melakukan ini, banyak orang punya rasa ini. Kalau lo bisa giniin gue juga bisa giniin lo. Oke? Kalau lo baik sama gue bisa lebih baik kepada lo gitu. Tapi itu semua seperti mulai bergeser ya. Prinsip itu mulai bergeser. Prinsip itu tidak akan ada lagi dalam kehidupanmu di depan sana. Karena yang ada adalah belas asih, maaf, dan maaf. Sehingga menunjukkan kepada seseorang bahwa ketika dia jahat sama kamu, kamu bisa jahat sama dia. Itu nggak lagi ada dalam pikiran dan juga perasaan kamu. Oke? Itu jauh-jauh sebelumnya. Atau mungkin saat ini beberapa masih ada. Jadi seperti ada keinginan untuk balas dendam. Meskipun hanya sekedar rasa ya, kamu juga nggak akan setega itu untuk balas dendam. Tapi seperti, gue akan buktiin ke lo ya, kalau suatu saat kondisi kita tuh akan berbalik dan lain sebagainya. No, kamu akan lebih tenang dan kamu tidak akan membiarkan dirimu terlalu pusing memberikan energi kepada sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol adalah duniamu. Dunia orang lain itu nggak bisa kamu kontrol. Sehingga mendengarkan orang lain, opini dan lain sebagainya itu memberi makan, memberi energi kepada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, dan pusing memikirkan itu untuk apa? Toh kamu nggak bisa mengontrolnya dan kamu sampai di pemahaman itu. Bukan berarti kamu abai ya, tapi lebih tepatnya adalah kamu mendengar dirimu lebih banyak dan nggak fokus pada energi negatif orang lain. No matter what happen, apapun yang udah dia lakukan, orang-orang yang mungkin ngecewain kamu ini, nggak ada tuh rasa-rasa kayak benci banget atau sebel banget, sekedar ya cukup tahu. Oke. Nice. Akan ada lebih banyak kebahagiaan grup 2 ya. Look at that, 10 of Cups. Kebahagiaan di sini bukan hanya karena sukses ya. Aku merasa ini tentang kebahagiaan batin yang luar biasa. Dimanapun kamu berada, dengan apapun yang kamu punya, kamu akan sampai di fase ini. Dan ini wow. Ini adalah sesuatu yang didambakan setiap orang. Karena pada akhirnya tujuan dari kehidupan ini adalah tentang bagaimana kamu ini dengan jiwamu yang ada di dalam jiwamu ini, kamu bisa merasa penuh, merasa berharga, merasa setiap hari bermakna, merasa bahagia dan bersyukur dengan apa yang kamu punya. Dan ini yang akan datang padamu. Beberapa sudah ada dalam fase ini. Look at that, kamu akan bersinar lagi. Kamu yang sempat terpuruk, kamu akan bersinar lagi. Kamu yang sempat ngerasa stuck, meskipun hidupmu baik-baik aja, kayaknya kamu punya uang cukup, keluargamu baik-baik aja, semua kayak tertata rapi,
Ini yang bisa kamu harapkan depan sana, ya. Kamu bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Nice, grup 2. Oh, thank you. Terima kasih untuk membagikan energi ini kepadaku. Kita akan bertemu di Pick a Card Reading selanjutnya. Oke, salam sayang untuk orang-orang terkasih. Take care, my dear. I'll see you on the next video. I love you. Halo, grup 3. Ini yang kamu pilih, warna biru. Oke. Asal nggak feeling blue, oke. Blue dan blue. Grup 3. Ini untuk grup 3, Spirit Guide dan the Universe Energy. Grup 3. Perubahan signifikan yang membahagiakan yang diizinkan untuk diketahui oleh grup 3. Oke. Mereka memintaku mengambil satu lagi. Oke. Wow. Pesannya sepertinya cukup banyak untuk grup 3 ini. Dan aku merasa persoalannya, wow, begitu bervariasi. Grup 3. Di depan sana kamu akan berani mengambil sebuah langkah. Dan kamu tahu bahwa saat feel itu kamu terima, saat rasa itu kamu terima, this is the time. Ya, kamu tahu benar-benar kamu seperti mendapatkan sebuah rasa yang susah diungkapkan dan kamu mendapatkan sebuah keyakinan yang kayak nggak bisa diganggu gugat bahwa aku harus ada di step selanjutnya dalam kehidupanku. Ini adalah transformasi yang besar-besaran, ini nggak main-main, ini sebuah huge transformation. Untuk beberapa di antara kamu ada di bisnis, pekerjaan, beberapa di antara kamu ada yang berpindah profesi, dan apa yang kamu tekuni selanjutnya ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan background kuliah kamu, nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang sebelumnya dan biasanya kamu kerjakan. Ini akan jauh berbeda, sangat berbeda. Beberapa aku mendapatkan sebuah gambaran perpindahan tempat, ya. Dan tempat ini adalah even tempat kamu bekerja atau tempat tinggal. Tapi aku merasa ada sebuah perjalanan dari satu pulau ke pulau yang lain. Di depan sana ada satu atau dua orang yang secara spesifik, dan ini sudah kamu putuskan, ini sudah kamu pertimbangkan matang-matang, dan akhirnya kamu akan memilih untuk mendengarkan suara batinmu untuk berpindah, dan kamu merasa bahwa berpindahnya kamu ini adalah yang terbaik, dan ini yang pada akhirnya akan menuntunmu menjadi seseorang yang besar dan menggapai mimpi-mimpimu. Oke? Kamu sudah beristirahat cukup lama, kemudian kamu ingin mulai bisa melakukan segala sesuatunya lagi, dan begini, ini adalah zona dimana kamu tuh nggak ada dalam sebuah kehidupan yang gonjang-ganjing, nggak ada dalam sebuah fase kehidupan yang penuh drama, nggak, ya. Justru aku merasa ini seperti semuanya berjalan, dan gak ada yang benar-benar ngelawan arus, gak ada yang terlalu menyakitkan. Ini untuk grup yang spesifik, ya. Hidup tuh terasa damai dan tenang-tenang saja di situ. Tapi jangan terlena, oke? Karena kehidupan semacam itu membuat kamu biasanya berdiam diri di tempat. Ya, kamu tidak terdorong untuk melakukan sebuah inovasi. Karena seperti terasa kurang menantang. Maka kamu harus berani untuk keluar dari zona nyaman ini, kemudian menghadapi sebuah tantangan dari sebuah tempat baru. Ya, hal baru, tempat baru itu akan selalu kadang-kadang ketika kita melangkah ke sana atau bahkan sebelum melangkah ke sana akan terasa tidak nyaman karena butuh adaptasi, karena akan ada begitu banyak hal baru yang belum bisa terprediksi akan seperti apa. Tapi bawa excitednya kamu ketika menjalani hari-harimu dengan penuh semangat,
ketika kamu berada di sebuah tempat baru. Oke? Kebosanan itu akan selalu ada ketika kamu berada pada sebuah situasi yang gitu-gitu aja terlalu lama. Itu sudah rumusnya, ya. Jadi kamu memang bukan tipikal orang yang bisa gitu-gitu aja atau biasa-biasa aja. Ketika kamu tahu seperti itu, maka nyalakan passion kamu, semangat kamu lagi. Kamu tahu kapan saatnya untuk istirahat, kamu tahu kapan saatnya untuk selesai dari istirahat, kemudian bangun lagi, bekerja lagi untuk menggapai mimpi-mimpimu. Belajar lagi untuk mendapatkan impianmu. Oke? Nice. Di depan sana akan ada sebuah fase di mana kamu menanyakan betul pada dirimu, kamu nih mau kemana? Jadi arahannya atau drive-nya, atau kamu nyetir, ibaratnya kamu nyetir mobil tuh kamu tahu kamu mau kemana. Jadi bukan jalan di jalan tol yang seperti nggak ada ujung, dan kamu mendengarkan musik seolah-olah santai tapi pikiranmu terbang kemana-mana. Aku mendapatkan gambaran jelas tentang itu. Maka momen ketika kamu sendiri, solitude, banyak waktu untuk sendiri, itu jangan gunakan untuk membiarkan pikiran kamu terbang ke masa lalu atau ke masa depan. Benar-benar hadir untuk dirimu dan banyak dialog, oke? Dialog, monolog, oke? Monolog dengan dirimu. Dialog dengan Tuhan. Minta untuk dituntun pada tempat di mana seharusnya kamu berada. Bahwa setiap arahan dari langkah kamu itu akan selalu menuju pada pemenuhan misi jiwa dan bagaimana agar kamu lulus dengan kehidupanmu yang sekarang. Menjadi jujur dengan dirimu, menjadi apa adanya dengan dirimu. Kemudian orang lain akan bisa menerimamu. Tapi ingat bahwa kamu adalah sosok yang pandai bersyukur. Jadi kalau kamu sekarang tidak bersyukur dengan hidupmu, aku merasa bahwa itu bukan kamu. Kamu pandai bersyukur dan kamu tahu bagaimana caranya untuk mencintai dirimu lebih besar daripada yang sebelumnya. Ada sebuah masalah tentang kesehatan grup 3, ini paling kuat ada di grup 3, oke? Dan kamu akan, untuk beberapa akan mulai merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat ya. Kamu yang gak suka olahraga, jadi tipis-tipis olahraga, oke? Kamu yang baru saja sembuh dari COVID-19, kemudian nafas tidak benar-benar bagus, kamu akan berlatih lagi untuk bagaimana agar hidup sehat, menjaga agar semuanya lebih seimbang, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, asupan makananmu, oke? Tapi ini juga tentang kamu yang sadar bahwa apa yang kamu konsumsi bukan hanya makanan, tapi juga yang kamu konsumsi, pikiran kamu, ke hati kamu, ini akan mempengaruhi bagaimana tubuh kamu bekerja. Semua bermula dari positive thinking dan positive feeling, dan kamu tahu bahwa itu berkontribusi besar terhadap kesehatan, kesembuhan, dan kehidupan yang lebih baik, keseimbangan mind, body, spirit. Ya, kamu tahu kapan saatnya kamu harus meditation, kapan saatnya kamu harus melatih badan kamu agar lebih banyak bergerak, kemudian ada metabolisme yang bagus di situ, dan kamu harus memperhatikan itu. Oke, mungkin banyak alasan bisa membuat kamu dikit-dikit pesan makanan dan pada akhirnya kamu tahu bahwa makanan itu nggak sehat, junk food dan lain sebagainya. Maka kamu harus tahu kapan saatnya kamu harus berhenti untuk mengkonsumsi itu dan lebih banyak masak sendiri hal-hal yang sehat, sayuran, buah-buahan, oke? Dan pola hidup itu akan berhasil kamu terapkan. Jika selama ini seperti kamu semangat kemudian drop lagi, semangat drop lagi untuk hidup sehat, ini seperti ada sebuah kondisi di mana kamu mau nggak mau harus menerapkan pola hidup sehat, atau kalau enggak, kamu nanti bisa sakit, gitu. Ya, nice. Grup 3. Pesannya sangat spesifik, oke? Kita akan lihat lagi advice untukmu, sesuatu yang harus kamu perhatikan. Oke. Oh wow. Chariot in reverse, the Fool in reverse, 7 of Wands, oke. Page of Cups. L3. Grup 3, oke. Chariot in reverse. Seseorang meragukan dirinya di depan sana. Life path kamu, atau kamu berada di path yang benar ketika kamu percaya diri.
Ketika kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu harus mengerjakan apa, kamu mau kemana. Jika kamu sedang tidak percaya diri atau bahkan meragukan diri sendiri, kamu sedang tidak berada pada pathmu. Maka segeralah ya, cari tahu apa yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirimu lagi. Banyak video-video meditasi bagaimana untuk membangun kepercayaan diri, mengurangi keraguan, ketakutan. Oke, referensi itu jika ada waktu, karena ada begitu banyak hal terjadi di sekeliling kita dan itu kadang-kadang tidak kita duga untuk beberapa waktu ini. Maka kesehatan mental dan fisik, terutama kekuatan batin, itu sangat diperlukan. Oke? Jangan konyol. Pile 3, grup 3 kamu juga harus melihat grup 1, grup 1 juga harus melihat grup 3. Jangan konyol. Apapun itu dan siapapun yang mendengar ini di grup 3, kamu tahu kenapa Spirit Guide menyampaikan pesan jangan konyol secara spesifik untukmu. Oke? 7 of Wands. Seperti yang aku katakan. Berhenti untuk memikirkan dan berhenti untuk stres atau bahkan depresi atau bahkan hidupnya tidak tenang hanya karena seseorang atau sesuatu yang kita udah tahu kalau kita nggak bisa kontrol itu. Jadi fokus aja pada apa yang bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah kalau kamu, ya kamu bisa kontrol diri kamu aja. Nggak bisa bungkam mulut semua orang. Akan ada banyak kritik, akan ada banyak opini yang berbeda tentang bagaimana hal yang kamu putuskan. Beberapa begini, kamu ingin memutuskan sesuatu yang menuju misi jiwamu tapi ditentang oleh satu keluargamu misalnya atau orang-orang terdekatmu. Kamu tahu bahwa kamu harus memutuskan yang terbaik untuk dirimu. Karena dengan begitu, kamu bisa menjalani hari-harimu sepenuhnya tanpa penyesalan tua nanti. Itu satu. Selagi tracknya benar, bertanggung jawab, dan banyak hal lain, kau bisa sukses di sana. Tapi beberapa ini seperti, jangan mendefinisikan dirimu berdasarkan pada omongan orang, karena kamu gak bisa membungkam mulut orang-orang ini. Yang bisa kamu lakukan adalah menutup telingamu, kemudian memberi self-love yang lebih banyak pada dirimu. Bahwa pada akhirnya, jika ada sesuatu yang menyerangmu, kritikan-kritikan, kemudian orang-orang yang tidak suka, kemudian kamu mendengar suara-suara negatif, pandangan atau opini apapun tentang dirimu, maka berdirilah teguh. Bukan untuk melawan semua itu, ya, tapi untuk tidak goyah dengan pendirian baik dan benarmu. Itu penting untukmu, Dan untuk yang merasa pernah kehilangan harapan, kehilangan asa karena sesuatu, kamu akan mendapatkannya lagi. Kamu akan dicintai lagi, kamu akan memupuk harapan itu lagi, dan kamu akan menjadi orang yang penuh dengan mimpi-mimpi lagi. Kamu akan mendapatkan kepercayaan dirimu lagi, dan kamu akan lebih tahu lagi bagaimana cara kamu menyayangi dirimu, karena kamu ingin menyayangi orang-orang sekelilingmu. Kamu memunculkan sinar itu, baru kamu bisa menyinari sekelilingmu. Dan itu yang kamu lakukan, ya. Kamu belajar banyak tentang bagaimana seharusnya kamu bertumbuh. Dan di sini kamu menyalakan mode sebagai murid lagi. Aku seorang murid, aku harus bisa beradaptasi. Aku mengamati, aku belajar, aku tidak menyerap. Sehingga kalau ada energi negatif, nggak kamu serap semuanya, gitu. Kamu tahu bahwa nggak segala hal, nggak segala sesuatu, nggak semua peristiwa yang terjadi padamu, itu butuh reaksi darimu. Kadang-kadang kamu hanya butuh duduk tenang, kemudian terhubung dengan dirimu, bernafas, dan mengamati. Kemudian mempelajari, mengambil hikmah dari sesuatu. Itu cara kamu untuk melindungi energimu. Grup 3, luar biasa. Kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan, bahkan banyak yang berubah. Dari sisi kesehatan akan lebih sehat, akan lebih baik, pola hidup kamu akan lebih tertata, teratur, dan ini akan ada next step, ya, seperti kenaikan kelas bagimu. Maka aku yakin bahwa setiap kenaikan kelas pasti ada ujian, pasti ada tantangan yang harus kamu hadapi, tapi ketahuilah bahwa setelah tantangan, ketika kamu bisa lulus, ada reward. Dan hadiah yang aku rasakan di grup 3 ini adalah hadiah yang besar. Sesuatu yang paling bisa kita syukuri. Top of the top, ya, aku bilang. Nomor 1 adalah kesehatan, dan kamu dapatkan itu. Jadi, apalagi setelah itu. Jika kemudian secara materi ada, maka itu ada di list terakhir. Yang bagiku, rezeki yang luar biasa yang paling utama adalah kesehatan.
in my opinion, okay? Jika kamu berbeda, that's fine. Kemudian setelah itu adalah dikelilingi oleh lingkungan, oleh situasi yang mendukung kita, orang-orang yang support kita, menyayangi kita. Rezeki bukan hanya tentang uang. Dan list selanjutnya, yang ketiga, baru adalah rezeki. Dalam hal finansial, dalam hal kesuksesan, pencapaian, sesuatu yang sifatnya material. My dear, terima kasih untuk membagikan energi ini kepadaku. Aku berharap yang terbaik untukmu. Salam hangat dan salam sayang dariku untuk orang-orang terkasih. I'll see you on the next video. I love you.